Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alfani dengan NIM 08051282025055. Di sini saya akan membuat video laporan akhir praktikum dasar-dasar akustik materi ekosounder. Baiklah, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ke latar belakang. Dasar perairan laut memiliki karakteristik memantulkan dan menghamburkan kembali gelombang suara seperti halnya permukaan perairan laut. Efek yang dihasilkan lebih kompleks karena sifat dasar laut yang tersusun atas beragam unsur, mulai dari bebatuan yang keras hingga lempung yang halus serta lapisan-lapisan yang memiliki komposisi yang berbeda-beda. Beberapa penelitian mengenai habitat dasar perairan di Indonesia telah dilakukan oleh Manik et al. Untuk pengukuran surface backscattering strength menggunakan kuantitatif echo sounder dan pendekatan nilai SS untuk identifikasi habitat ikan. Selain itu, metode akustik digunakan untuk menduga stok ikan di suatu wilayah. Pendugaan stok ikan ini terutama pada jenis ikan pelagis yang umumnya hidup bergerombol. Informasi yang diperlukan untuk menduga stok ikan yaitu densitas dan target strength ikan. Penelitian mengenai densitas ikan ini penting, salah satunya pada Laut Arafura yang peluang pengembangan potensi ikan yang cukup besar. Dikutip dari Fauzia 2010. Penggunaan ekosonder dimanfaatkan oleh beberapa bidang seperti teknik, geologi, dan perikanan. Untuk bidang teknik ekosonder digunakan untuk mengetahui jenis substrat untuk pembangunan sebuah pembangkit listrik tenaga arus misalnya. Dalam bidang geologi, ekosonder juga berfungsi untuk mendeteksi batu-batuan sehingga bisa juga untuk eksplorasi minyak dan juga mineral di dasar laut. Dalam bidang perikanan biasanya digunakan untuk pendugaan stok ikan di suatu wilayah. Nah, tujuan dan manfaat dari praktikum kali ini yaitu kita masuk ke tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat tahu berbagai macam alat akustik kelautan. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ekosonder, mahasiswa dapat mengetahui cara perakitan ekosonder, dan terakhir mahasiswa dapat mengetahui cara penggunaan ekosonder. Nah, manfaat dari praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui apa itu ekosonder, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari ekosonder, dan terakhir mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dan cara pengoperasian GPS di bidang perikanan serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk tempat dan waktu praktikum materi ekosender kali ini yaitu dilakukan secara offline dan online. Kalau offline itu dilakukan di kampus dan untuk online dilakukan di rumah masing-masing. Untuk waktu praktikum ini dilakukan pada pada jam 1 siang. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Sekarang kita masuk langsung ke pengertian ekosonder. Ekosonder mengukur kedalaman air dengan mengirimkan getaran akustik melalui transducer untuk memantulkan gema. Kedalaman dihitung dari waktu tempuh dua arah dari kecepatan suara dalam air. Ketika kapal bergerak, sebuah single beam ekosonder terus mendating dari permukaan laut dengan suara yang bergetar menghasilkan cetakan dari kedalaman bawah kapal. Nah, untuk pengertian ekosonder sendiri adalah suatu alat navigasi elektronik dengan menggunakan sistem gema yang dipasang pada dasar kapal yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu perairan, dan untuk mendeteksi gerombolan ikan di bagian bawah kapal secara vertikal. Nah, untuk macam-macam ekosonder itu yang pertama ada single beam. Nah, definisi dari single beam ekosonder sendiri adalah alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. Terus yang kedua ada split beam. Split beam ini dapat mengukur target strength secara akurat serta dapat mengukur posisi sudut dari setiap target yang terletak di dalam beam. Terus yang ketiga itu ada dual beam. Nah, metode dual beam ini menggunakan koaksial balok yang sempit dan yang lebar.
Pulsa ditransmisikan pada balok sempit dan gema diterima pada kedua balok sempit dan lebar. Metode ini mengkoreksi pola direktivitas dengan menggunakan kedua gema sinar dari ikan yang sama, sehingga mencapai nilai target range yang akurat. Terus yang keempat ada quasi ideal beam. Quasi ideal beam memiliki sensitivitas yang relatif seragam di lobus utama pada balok dan sisi yang sangat rendah di lobus pada balok. Salah satu aspek yang menarik dari pekerjaan ini adalah bahwa 120 kHz dapat diperoleh dengan beam transducer. Nah, terus kita masuk ke komponen bagian-bagian dan fungsi echo sounder. Yang pertama itu ada transmitter. Transmitter sendiri merupakan sebuah alat yang dapat menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu, kemudian disalurkan ke transducer, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen seperti amplifier yang berfungsi sebagai penguat tenaga dari sinyal pulsa listrik. Selain itu, fungsi dari transmitter adalah sebagai media time base ke transducer dan penstabilan kekuatan pulsa. Nah, transmitter juga merupakan bagian yang terhubung dengan rangkaian input atau rangkaian kontrol. Pada bagian ini terdapat sebuah LED infrared yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal pada receiver. Pada transmitter dibangun dari sebuah LED infrared. Jika dibandingkan dengan menggunakan LED biasa, LED infrared memiliki ketahanan terhadap sinyal tampak. Nah, selanjutnya ada transducer. Transducer merupakan suatu perangkat yang dapat mengkonversi energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Bentuk energinya dapat berupa seperti mekanik, visual, aural, listrik termal, kimia, dan yang lainnya. Transducer dapat juga digunakan untuk mengubah informasi bentuk yang dapat dengan mudah ditransfer, disimpan, diproses, dan diinterpretasikan. Transducer juga merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah satu jenis energi ke energi lainnya. Ketika transducer mengkonversi jumlah terukur ketegangan listrik atau arus listrik, kita menyebutnya sebagai sensor. Nah, yang ketiga ada receiver. Receiver adalah sebuah perangkat elektronika yang memiliki fungsi sebagai penerima atau penangkap. Receiver dalam sonar unit berfungsi untuk menerima atau menangkap sinyal gelombang suara pantul dari objek. Sonar unit yang baik seharusnya memiliki receiver dengan tingkat kepekaan yang baik juga. Nah, receiver berfungsi menerima pulsa dari objek dan display atau recorder sebagai pencatat hasil echo. Sinyal listrik lemah yang dihasilkan oleh transducer setelah echo diterima harus diperkuat beberapa ribu kali sebelum disalurkan ke recorder. Keempat ada display atau recorder unit. Recorder unit ini berfungsi sebagai alat pencatat yang ditulis ke dalam kertas serta menampilkan pada layar display CRT atau cathode ray tube berupa sinar osilasi ataupun berupa tampilan sorotan lampu neon. Selain itu, recorder unit juga berfungsi sebagai penerima sinyal untuk menguatkan pulsa transmisi dan penahan awal penerima echo pada saat yang sama. Recorder unit berfungsi untuk merekam atau menampilkan sinyal echo dan juga berperan sebagai pengatur kerja transmitter dan mengukur waktu antara pemancaran pulsa suara dan penerimaan echo atau recorder memberikan sinyal kepada transmitter untuk menghasilkan pulsa pada saat yang sama. Recorder juga mengirimkan sinyal ke receiver untuk menurunkan sensitivitasnya. Nah, kita lanjut ke sistem pengoperasian atau cara kerja echo sounder. Cara pemakaiannya, yang pertama memasang alat dan cek keadaan alat sebelum memulai pengambilan data. Terus selanjutnya pastikan kabel single beam dan display sudah terpasang. Terus yang ketiga pasang antena jika diperlukan input satelit GPS. Terus yang keempat memasukkan single beam ke dalam air. Yang kelima lanjut ke set skala kedalaman yang ditampilkan display. Yang keenam, set frekuensi yang akan digunakan 200 Hz untuk laut yang dangkal atau 50 Hz untuk laut dalam atau dual untuk menggunakan keduanya. Terus yang ketujuh, set input data air yaitu salinitas, temperatur, dan tekanan air. Yang kedelapan adalah pengambilan data dan yang terakhir adalah pemrosesan data. Nah, kita lanjut ke kelemahan dan kelebihan echo sounder. Nah, kelemahan dari penggunaan echo sounder.
Kelemahannya yaitu echo sounder jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas. Terus keuntungan dari penggunaan echo sounder ini adalah dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Di samping itu digunakan nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan serta dapat mengukur suhu air pada kedalaman tertentu. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam pencarian sumber daya ikan yang baru sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama untuk menetapkan daerah penangkapan ikan agar potensi ikan dapat dipertahankan. Echo sounder juga memiliki kelemahan, yaitu jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin jelas, sedangkan kelebihannya dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Kelemahan echo sounder adalah tidak dapat mendeteksi ikan hanya dengan menggunakan hanya dapat digunakan bagi kapal yang sudah berpengalaman, sehingga echo sounder biasanya digunakan untuk kapal-kapal perang, kapal penumpang, dan kapal barang. Nah, mungkin itu saja video praktikum dasar-dasar akustik materi echo sounder yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.